Cuman, hah? Enggak. Iya. Cuma nanyanya, cuma masalah aja. Iya. Tapi nggak boleh potong sendiri, mesti orang lain. Ente cukur apa potong? Potong. Ya, jadi boleh cukur, boleh potong. Kalau cukur, pelontos. Ada lagi, saya batal nih mau wudu. Ada lagi yang nanya. Kalau kamu tanya, Ustaz saya kapan umroh? Au ah. Itu kan tergantung kamu duitnya. Kamu minta izin sama saya. Iya. Ustaz, kalau tahalul kan kita mau tahalul yang orang yang udah tahalul kan ya. Nah yang tahalul itu yang pertama tahalul udah yang pertama ngegunting udah siapa yang ngegunting? Gimana? Kalau tahalul kan kita mau tahalul kan yang gunting tuh yang udah guntingan kan? Yang udah tahalul. Yang udah tahalul. Nah kalau yang tahalul pertamanya tuh siapa yang tahalul? Apa yang orang lainnya? Tahalul pertama siapa yang tahalul? Saya mau tahalul pertama. Kan saya cari mana orang yang udah tahalul ini guntingin saya. Yang tahalul itu udah ditahalul kan? Ya makanya kita cari orang yang udah tahalul. Iya. Kalau boleh kita tanya, ente udah tahalul? Udah, ayo guntingin saya gitu. Yang udah, yang misalnya katakanlah ini 1000 orang lah. Tahalul kan yang pertama ini kan belum kan ya. Nah ini siapa yang tahalul? Ya ente anggapannya begini dia nih. Ada yang 100 sekaligus semua mau tahalul, mau potong rambut bareng. Semuanya belum potong, siapa yang motongin? Ya kagak ada yang begitulah. Ya, sebab udah rombongan ini, kita udah pada tahalul tuh berero nungguin. Kalau ente, wah kita 1000 orang, ayo bareng. Biar bareng kagak mungkin bareng juga, yang udah duluan. Ada yang belum. Dan andai kata semuanya belum tahu, orang sono udah. Jadi kuli-kuli di sana banyak. Ya kalau misalnya begitu sih, tapi nggak pernah terjadi. Ayo orang 1000 orang, ini udah rapi nih semua. Tahu yang motong paling dulu siapa? Gak mungkin. Itu kalau nyuruh kang cukur sama nggak apa-apa Ustaz? Ya bu, makanya nyuruh orang boleh, yang penting udah tahalul tuh orang. Enggak, tukang cukurnya kan, tukang cukur tuh Ustaz di sana tuh. Kalau kita mau ke tukang cukur, kita motong aja dulu. Kan udah tahalul, potong dulu bareng 3 lembar. Udah tahalul namanya. Udah tahalul baru kita pelontosin. Kalau tukang cukurnya kita ajak nggak apa-apa. Ayo saya umrohin kamu ntar cukur ya. Ngapain ribet banget. Ya, tapi boleh. Ya, emang sanggup nyari tukang cukur yang udah tahalul. Ntar diajak, kok gue lagi gunting kan. Ya? Katanya Tat, Iya. Lontar jumrah itu harus 7 batunya Tat. Hah? Lontar jumrah Harus 7. harus 7. Sebelum 7 batunya hilang, rusak, jatuh, hilang atau gimana? Cari mana ke? Balik lagi atau gimana? Enggak. Lanjut. Misalnya gini, kita pegang batu 6. Kan kurang 1. Itu di bawah kita batu melulu. Oh banyak. Iya banyak. Boleh ngambil di situ gitu kan. Cuma asal ada sebagian, saya pernah begitu. Saya mau melontar, emang saya kagak bawa batu, kan saya cari di situ. Sekarang juga dapat yang banyak. Orang situ, haram orang sono bilang. Sebab apa? Menurut dia batu itu mustakmal, udah dipakai. Tapi menurut madzhab Syafi'i boleh. Nah, karena saya bermadzhab Syafi'i, ya saya kagak dengerin. Ya. Dia biarin pendapat dia begitu. Sebab menurut madzhab Syafi'i begini. Kita punya batu menatu ikat, melontar, kan baik lagi kita melontar, boleh. Tapi kan nggak ada mustakmalnya kalau gitu. Ini lagi batu udah jatuh, saya tunggu. Dia bilang nggak boleh. Saya bilang, ayo wah, ya udah. Tapi saya tulis aja Pak. Sebab menurut tapi sampai menentukan kayak gitu. Batu satu diikat, sampai lempar lagi, balik lagi batu, lempar sampai 7 kali kan batu masih ada aja jadi, masih sah gitu. Baik, ada lagi yang lain barangkali? Hanya itu tertib itu kan habis wukuf tawaf. Nah, ketika selesai wukuf tawaf, ramai nih orang
Yang penting jangan sa'i dulu, kan urutannya dari tawaf ke sa'i. Ini mau tawaf ngantuk bener, tidur dulu ah. Nggak apa-apa. Yang penting jangan sa'i dulu. Ya, udah rapi tawaf, sa'i itu udah tertib. Ya, artinya jangan sa'i dulu baru tawaf. Saya waktu haji itu tahun 70 kan Mina itu. Saya ketemunya sih di sana di pondok. Namanya Mujib, Ustadz Mujib. Dia banyak membimbing 15 orang. Ya udah. Waktu di pondokan dia juga ngobrol, ente dari mana? Dia dari Hutan Kayu, katanya Jakarta juga. Berapa orang? 15 aja. Oh, sedang itu ada Mina. Terus saya habis melontar, rame-rame di grup saya. Ketemu dia. Ustadz Mujib, ente dari mana? Anda bisa sa'i. Lah, udah melontar. Ini lagi mau melontar katanya. Ya kagak sah, saya bilang. Ah, bagaimana kagak sah? Anda udah baca kitabnya katanya. Gitu. Ya udah, kalau itu udah baca ntar pulang nih baca lagi. Gitu. Ya benar, dia sa'i dulu melontar. Terus sampai pondokan, ya kan ketemu ada satu pondokan. Gitu dia. Wah bener Ustaz, salah aneh. Ya ente ulang, saya bilang. Iya dah, anak waktu itu dia pergi ada 15, pas pulang tinggal 14, satu meninggal. Karena apa? Tergencet-gencet di orang. Ya udah, saya bilang nah ente, saya bilang perasaan anak ngapa ya kider anak? Ya bukan kider, salah. Sa'i dulu baru tawaf. Nah, itulah salah satu contoh yang tidak tertib, maka dia harus mengulangi. Kalau ente bilang tadi, saya tawaf dulu, cuma tawafnya saya tunda, ya. Nggak apa-apa. Yang penting mau ditunda mau diapa. Udah rapi tawaf baru sa'i, gitu aja. Dan tawaf itu wajib pakai wudu. Tidak sah tawaf tanpa wudu. Sa'i boleh nggak pakai wudu. Ya. Tawaf pakai wudu. Wajib tawaf. Kalau sa'i enggak? Nggak wajib. Iya wajib. Tapi bagusnya pakai. Pakai. Iya. Lalu kenapa orang tanya? Tawaf itu di masjid. Sa'i di luar masjid. Gitu. Tapi afdolnya mah ya wudu. Di sini aja kita disuruh wudu, apalagi di sono. Ya kau yang tukang kentut mulu. Bisa juga. Tawaf itu kalau batal di putaran ketiga, pulang apa lanjut nanti setelah wudu? Batalnya sesudah putaran ketiga, ya lanjut. Oh batal ketiga, tawaf. Dapat 4 kentut lagi, wudu lagi, terusin kelima. Wudu lagi, satu kali tawaf, satu kali wudu, udah bocor tuh pantat, begitu. Kalau bapaknya ulang-ulang nggak rapi-rapi, nggak rapi-rapi. Tawaf gitu juga. Oh dapat 5 batal, dia wudu, terusin. Kan, ya. Melontar gitu juga, dapat 3, batunya habis, nyari, terusin. Iya. Kalau ente di sini kesanggul perempuan batal nggak? Batal. Ya orang batal juga. Iya. Batal juga. Di sini kecaleg perempuan batal. Di sana tawaf kan pakai wudu. Wudu kita batal, bukan tawafnya yang batal. Ini kali tawaf nih. Baru dapat 5 kesanggul perempuan. Wudunya batal. Wudu dulu. Ntar tawaf terusin karena tawafnya nggak batal kan. 2 lagi. Ini batal. Kapan ente mau tawaf? Iya, bagus. Iya. Sekarang itu tawaf dimulai dulu. Iya, cukup ya. Saya maaf betul tidak bisa menghadiri undangan siapa? Saidi ya. Ya sebab mendadak kayak gini saya dari pagi capek banget. Kalau dia itu saya persiapkan waktu, apa saya tidur, apa saya apa. Tapi katanya semuanya suruh ke sana silakan. Teh Ustaz Haji Sakiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyya wa qalban khashi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubaraka hatta na'uda ila haramik wa harami rasulik marrat karrat adida bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina fid din, khususan muallifi hadzal kitab Riyadul Badi'ah. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darainil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Al-Fatihah yang kedua kita biar pada panjang umur dalam sehat badan untuk ibadah, banyak rezeki buat sedekah. Dan kemudian untuk yang telah membantu pembangunan Masjid Baitul Izzi, ya biar Allah kasih lagi rezekinya yang banyak, pahala yang banyak, dan Allah selamatkan di dunia dan di akhirat. Kalau ada yang kita kirimkan buat yang mati, yang meninggal itu diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, dan dijadikan calon-calon penghuni surga. Bitilkan dia Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Jamaah pengajian kita hari ini, malam ini ngaji, Jumat lagi satu ngaji, Jumat berikutnya penutupan. Tanggal 3 atau 2? 2. Hah? Iya, enggak, Jumat ini masih ngaji, satu lagi ngaji juga. Ketiganya penutupan. Dan pada saat penutupan kita kagak baca kitab. Kita tahlil, arwah jamaah dan tausiah. Itu aja, ya. Jadi di mana-mana memang udah pada nanya kapan penutupan, ya penutupan saya yang paling cepat tanggal 28 Februari itu udah ada satu saya tutup, kesanain tutup terus sampai seminggu, ya nanti baru barangkali ini ngaji besok ya ngaji, ya udah benar nggak salah.
kita apa nisfu kalau nggak salah malam Rabu kali. Jadi kita emang alternatifnya dua, Selasa atau Rabu. Kalau Selasa atau Rabu, buat saya di masjid saya milih malam Rabu. Sebab apa? Malam Rabu saya giliran di masjid saya. Kalau misalnya saya ambil malam Selasa, saya ada taklim dua, saya bingung di mana saya kudu nisfu. Ya kalau di sini sih udah biasa, pas ikut aja rame-rame nanti orang malam Selasa, mau malam Rabu, pas mau 2 kali malam Selasa malam Rabu boleh, ya nggak apa-apa. Penutupan dulu baru nisfu. Ada pengajian saya cuma 2 yang nisfu dulu penutupan, karena satu malam itu double, malam Senin malam Minggu saya 2, jadi saya atur yang satu sebelum nisfu, satu sesudah nisfu. Kalau barengan repot juga kan, ya maghrib sampai isya, yang satu isya sama malam Selasa. Malam Selasa saya juga ada 2, malam lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kosong nih, ayo isi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bisanadinal muttasil ila sayyidinal muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Sekarang bab haji ya. Bab haji. Haji yang dilema banget sekarang, naiknya 100%. Udah diketok palu 59.900.800. Ya kan 50 itu. Iya 49.000. Iya 50 kurang 200. Itu heran betul, nggak mikirin. Kalau rakyat kecil kan ngumpulin duit, boleh nabung. Udah itu lama nungguin. Kalau nyampe naik, kapan dia bisa haji? Heran juga emang. Lagi yang kita 25.000 per orang, berapa tahun kemana itu? Dulu dipakai buat jalanan. Jokowi mestinya pakainya buat kepentingan orang haji juga. Misalnya bangun tuh di sana asrama. Jadi kita kagak nyewa, ini jalanan anggaran yang lain mestinya. Sekarang naik lagi. Itu dibicarakan gitu, orang boleh nabung. Panggilan belum naik lagi. Anak saya tuh 3 belum pada haji, yang laki-laki. Perempuan udah semua. Udah saya setorin. Waktu itu masih 20 setorannya, 25.500. Dan nanti nambah 10, kan 35. Panggilannya udah diulur lagi. Dulu sekian. Kontrol lagi, mundur lagi, kontrol lagi, mundur lagi. Sebab apa? Banyak yang masuk, berduit itu yang dimasukin. Kita dikalahin. Ini Masya Allah. Ada, kalau boleh ya kasih haji kali. Kan naik yang wajar lah, goceng kayak gitu. Goceng yang berapa duit orang banyak banget. Sama. Inilah Jokowi nunjuk orang yang emang orang Islam bener gitu. Ya udah kita sih berdoa aja, yang namanya haji itu bukan urusan kita, urusan Allah. Makanya di dalam Islam nggak usah nabung buat haji, buat apa? Haji ya berangkat kagak, nggak dosa. Ya jangan nyari duit rajin betul buat haji, ya nggak usah. Ya nyari duit biasa aja, kalau memang Allah panggil ya berangkat. Lagi kayak sekarang begini, udah nunggunya lama, udah bayarnya naiknya, ya yang penting berdoa aja dah biar pada punya duit. Nah,
Kalau Tuhan mau kasih orang ini mau haji, rezekinya mudah aja itu, mudah aja. Tapi kalau orang ini kagak mau haji, duitnya banyak masih nggak ada, pas dia mau setor, pas mau berangkat sakit, ditunda, mau berangkat lagi, di sononya kelebihan kuota, kagak jadi, berangkat tahun besok, mati dulu. Ini, ya. Jadi urusan mati, urusan haji, urusan Allah. Iya, urusan Allah. Nah, kita memang rakyat, cuma di Taliban kan lain kita dengar. Haji misalnya apa, nabung disuruh. Nah, haji misalnya pada nabung cukup 35 juta. Waktu haji 30 juta, lebih 5 juta dipulangin. Saya pengen banget dipulangin. Aduh. Ya itulah haji. Tapi kita baca sekarang bab, nanti kalau udah haji tahu. Babun, ini satu bab. Arkanul haji sittatun, rukun haji ada 6. Hanya pada pekerjaan haji ada rukun, ada wajib. Kalau pekerjaan sholat, rukun ya yang wajib. Rukun sholat pertama niat, wajib sholat niat sama. Tapi kalau di haji rukun sama wajib beda. Bedanya bagaimana? Rukun kalau ditinggalkan hajinya ngulang tahun depan, kagak sah. Rukun tuh, Kagak sah. iya. Kalau rukun misalnya apa? Niat. Dia pergi aja ke sana, dia kagak niat apa-apa, iya kagak sah. Atau dia haji ke sana, orang wukuf, kagak di mojok aja di tempat lain, kagak sah. Orang haji dia kagak, nggak pakai ihram, mau pakai jaket aja, ya enggak sah. Ya itulah rukun ada 6. Niat, wukuf di padang Arafah, kemudian pakaian ihram, antara terus akhirnya tahalul, potong rambut, tertib. Artinya kalau yang rukun bila saat dia mengerjakan haji tidak dikerjakan, maka haji tidak sah. Kalau yang wajib haji dia kagak kerjakan, nyuruh orang lain boleh. Apa-apa tuh, misalnya lontar, kemudian apalagi ya tawaf. Enggak, kalau tawaf mesti dia itu rukun, tawaf rukun, sa'i rukun, yang rukun pelontar. Atau mabit di Mina, kita kalau ke sana harus mabit di Mina, itu wajib. Wah saya kagak nggak mau apa mabit di Mina, nggak apa-apa, potong kambing, dam. Kemudian itulah melontar, dia kagak mau melontar karena melontar itu wajib. Boleh suruh orang melontar. Jadi nih 6 apa nih? Arkanul haji sittatun, rukun haji ada 6 ya. Yang pertama ngapain? Niyatul ihrami bihi, niat ihram untuk haji. Itu dari mikotnya nanti di sana ditentuin. Apa artinya? Niat haji pada saat memakai pakaian ihram. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi, sahjaku, aku berhaji dan memakai pakaian ihram untuk haji. Itu wajib. Ya wajib rukun. Kalau dia kagak mau, saya kagak mau pakaian ihram, cuma pakai lepis, ya nggak boleh, nggak sah. Itu yang pertama. Jadi niatnya itu di mikot. Mikot itu ditentuin. Kalau kita dari Madinah, mikotnya di Abyar Ali atau di Bir Ali. Kalau kita dari Indonesia, di Cengkareng terus menuju Mekah, mikotnya di Yalamlam, di tengah laut. Nah, tapi di tengah laut
orang biasanya ada yang kagak mau ihram dari situ dengan alasan di atas pesawat kan sempit, pesawat jo jalan goyang, ya apalagi yang aki-aki kayak saya, ya pesawatnya jatuh saya, apalagi pesawat kan nggak selalu enak, ya apalagi kalau dia ketemu awan yang gluduk goyang. Jadi kalau yang begitu dia ihram di airport, turun di airport King Abdul Aziz namanya. Memang di situ disediakan lokasi luas, mau mandi boleh, mau pakaian ihram boleh di situ. Ada situ. Itu termasuk niat sekaligus memakai pakaian ihram. Ya, itu rukun. Yang kedua, wal wukuf bi Arafah. Wukuf di padang Arafah. Wukuf ini bukan kita niat khusus betul. Saya mau datang ke Arafat untuk wukuf. Kagak kayak gitu. Yang penting dia jalan, dia lagi ngapain pada malam itu wukuf, dia mau haji, ngelewatin tempat wukuf, jadi wukuf namanya. Walaupun sebentar. Sunnahnya memang di sana kita disediain tenda, ya. Itu di Mina. Kemudian di Mina. Di Arafat kita tinggal di situ. Sampai kapan? Ya, kita wukuf mulainya jam 9, tanggal 9, bukan tanggal 9. Masuk tanggal 10, habis Isya dibawa kita ke Mina. Di Mina kita udah punya tenda lagi. Nah, itu wukuf di Minanya ini yang jadi rukun. Kebetulan misalnya dia mau haji, tapi kerjaannya ngurusin jamaah haji. Ada yang sakit apa diurusin aja. Malam itu gila wukuf di Arafat, dia ada di itu sebentar, tapi bukannya niat wukuf, lagi ngurusin orang haji, itu termasuk. Atau kita jalan keliling-keliling ngelewatin tuh malam wukuf, kita lewatin, namanya wukuf. Nah, jadi begitu. Tapi yang abdul kalau kayak kita mau ngapain, ngurusin apaan, ya udah kita tunduk di Mina, di Mina lagi sih di tenda di Arafah, kita masuk, kita wukuf. Ngapain? Ada doa wukuf. Kita baca apa Yasin, apa zikir atau apa, ya. Ada yang tidur aja wukuf, ya sah juga, ya. Karena dia itu ada di Arafah. Itu rukun. Kalau dia wukuf dia kagak ada, nggak sah hajinya. Dua ada tuh. Niat ketika memakai ihram di miqat, wukuf di padang Arafah. Yang ketiga apa? Tawaful ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf dalam rangka mengerjakan haji. Maka tawaf itu disebut tawaf ifadah. Rangkaiannya habis dia pakaian ihram, dia pergi ke Arafah, pulang dari Arafah ke Mina, dia melontar, ya, selesai melontar dia tawaf. Nah, kemudian tawafnya itu tawaf ifadah namanya. Emang nama lain ada tawaf, ada 5 tawaf. Pertama ada tawaf kudum. Itu orang yang melakukan haji qiran, ya, atau haji ifrad, datang di tawaf. Tawafnya namanya tawaf kudum. Ada lagi namanya tawaf sunnah. Kita kalau tawaf sunnah itu sama juga tahiyatul masjid. Kalau di sini Jakarta masuk ke masjid sholat sunnah tawaf. Di sana masuk ke Masjidil Haram sunnahnya tawaf. Tawaf sunnah. Tawaf sunnah pakaiannya tidak harus pakaian ihram, pakaian kayak gini. Tawaf itu tawaf sunnah. Duduk tawaf sunnah.
lagi tawaf umroh. Orang pergi haji, pergi umroh. Nah, sampai di sana dia niat umroh di mikot sekalian memakai pakaian ihram. Nawaitul umrota wa ahramtu biha. Udah. Terus ngapain? Tawaf. Orang tanya tawaf apa itu? Apa jawabnya? Tawaf umroh. Ada lagi tawaf wida atau tawaf wada. Mau pulang kita tawaf dulu di Mekah, di Ka'bah, minta izin. Ya, jadi ada tawaf ifadah, ada tawaf sunnah, ada tawaf rukun, ada tawaf kudum, ada tawaf wada. 5 tawaf. Lalu tawaf setelah wukuf dari Arafah kembali ke Mina, tawaf. Nah itu namanya tawaf apa? Ifadah. Tawaf dalam rangka haji. Gitu. Sa'i sama juga. Nanti ada sa'i rukun, ada sa'i sunnah. Jadi sekarang kita bikin rukun haji. Nomor 1 niat ketika berihram. Yang kedua wukuf di padang Arafah. Yang ketiga tawaf ifadah namanya. Kemudian wasa'yu dan sa'i. Sa'inya juga namanya sa'i rukun. Kalau ada sa'i umroh. Ya, kalau umroh sa'inya sa'i umroh. Kalau haji namanya sa'inya sa'i rukun. Kemudian iseng-iseng mau sa'i, enggak ada. Kalau mau sa'i tawaf dulu. Habis tawaf oga sa'i boleh, tawaf sunnah. Habis tawaf mau sa'i. Nah ini kalau dia tawafnya ibadah, sa'inya sa'i rukun. Kalau dia tawafnya tawaf umroh, sa'inya sa'i umroh. Ya, enggak ada iseng-isengan sa'i, enggak ada. Kalau tawaf ada, kapan aja boleh tawaf. Jadi sebelumnya ada tuh, pertama rukunnya apa? Niat. Yang kedua wukuf, ketiganya tawaf ibadah, keempatnya sa'i rukun, yang kelima halak awit taksir. Kalau yang halak namanya lontos. Halak. Lontos botak. Habis rambutnya nggak barang dikit. Kalau yang namanya halak gunting, paling sedikit 3 lembar. Paling sedikit 3 lembar. Menurut mazhab Syafi'i. Nah, sekarang orang kan setiap tawaf ada sa'i. Kalau dia haji atau umroh. Umroh berkali-kali. Kemudian dia cukuran yang pertama botak habis. Besok dia umroh lagi. Tawaf lagi, sa'i lagi. Mau tahallul rambutnya udah nggak ada. Sekali potong semua, bagaimana? Pisau cukur disunahkan jalanin aja. Itu kalau rambutnya udah nggak ada. Tapi abdolnya memang pelontos. Pertama pelontos. Lah besok mau umroh lagi kayak apa? Ya umroh lagi, pisau cukur cuma diliwatin. Itu syaratnya bagi orang yang tahallul sedangkan rambutnya udah habis. Kalau yang rambutnya masih ada sekarang 3, besok 3, misalnya 3, rambutnya gondrong, hampir rapi haji masih gondrong aja. Iya orang motongnya 3, jadi dua-duanya benar. Ada yang namanya halak, ada yang namanya taksir, ada yang namanya cukur, ada yang namanya potong. Kalau cukur habis, kalau potong ya 3 lembar minimal. Saya pernah waktu haji kemudian mau cukur, saya coba minta ditulungin sama orang lain. Kemudian ada orang Pakistan, saya bilang bahasa dia mau cukur, ya dicukur. Saya kira kalau mazhab Syafi'i kan habis dicukur 3 udah saya mau jalan, jangan dulu, ini 3 cukur lagi 3 ini, saya mau jalan, jangan dulu,
itu baru kiri, 3 lagi di kanan. Semua enggak boleh, cukup. Oh serba 3, ya 3 itu tahallulnya mereka. Kalau tahallulnya kita kaget 3, ya udah jadi. Ya. Sekarang kalau kita haji taruh dah, kita bawa 5 gitu misalnya, kemudian bayar 1 real, banyak itu, bayar, kita bayar. Padahal kita aja boleh, syaratnya kita tahallul duluan. Misalnya 5, 1 nih minta potongin dulu. Syaratnya orang yang memotong kita itu dia udah tahallul, udah ngerjain cuma tahallul. Nah, baru habis kita dipotongin nih, yang lain kita aja potongin udah. Gratis, masa kita minta bayar? Ya istri, anak, apa segala macam. Ya gitu. Ini insya Allah saya besok berangkat umroh, tapi nanti bulan Ramadan, tanggal 8 Ramadan. Sebab apa? Anak saya udah saya setorin haji, udah saya umrohin, 2 yang belum. Jadi besok saya mau bawa anak saya berangkat tanggal 8 Ramadan, persis 30 Maret, pulangnya 18 Ramadan, 9 atau 10 hari. Ya udah, nanti bapak-bapak saya doain dari sono. Amin. Kelompok, bukan satu-satu. Ya Allah, jamaah Musala Nurul Yakin, Nuruddin, ya. Nurul Yakin hono ada di belakang rumah saya sana. Nah, semuanya kasih rezeki biar banyak, ya. Biar bisa kembali ke tanah suci Mekah dan Madinah. Makanya ente juga pada berdoa, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain, Allahumma rzuqna ziyarata qabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan hatta na'uda ila haramik wa harami rasulik marrat karrat adidat. Marrat artinya berkali-kali, adidat berulang-ulang. Ya, marrat karrat, ya. Marrat berkali-kali, karrat berulang-ulang, adidat berjumlah-jumlah. Ya, kita mintanya begitu. Ya. Saya nggak pernah tinggal tuh kalau tuh, makanya alhamdulillah rezeki ada aja. Ini yang insya Allah alhamdulillah ke-7 nih saya ke Mekah. Ya. Ya. Duitnya saya juga nggak tahu dari mana. Ya. Yang penting berangkat dah. Ya. Ngapain tanya duitnya? Ya itulah. Jadi nanti insya Allah ya saya janjiin, apalagi yang nyumbang masjid saya itu, saya janji itu mau doa. Sebabnya kalau model kayak saya tahu kan tempat-tempat yang diijabah ada 15 tempat tuh di sekitar. Dan diijabah 15 tempat. Iya, 15 tempat. Pertama apa? Multazam. Nah, itu multazam. Di mana multazam? Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Di tengah-tengahnya itu. Itu berebut betul. Kita lebih dari 1 menit juga udah digeser. Ya, tapi kita coba waktu yang agak senggang kita cari. Ya, kedua di Mizab. Mizab itu pancoran emas. Nah, di bawahnya itu doa ijabah. Yang ketiga di Maqam Ibrahim. Nah, terakhir. Maqam yang ada keanang burung tuh. Wattakhadu mim maqami Ibrahim musalla. Mereka jadikan makam Ibrahim itu tempat sholat. Nah, jadi itu doa. Kemudian di mana lagi? Di Zamzam. Di mana lagi? Hijr Ismail. Wah, banyak betul tempat-tempat yang mustajab di sana itu. Nah, nanti insya Allah, ya makanya doain saya biar sampai dengan selamatnya. Saya juga ingat kepada jamaah. Panggil nama saya tadi. Iya, dipanggil nanti. Iya, insya Allah. Emang itu belum umroh? Pasar koper. Umrah
pasar kopro. Hah? Umrohnya ke pasar kopro. Iya, gak apa-apa beli kopi dengan kopro. Ente kagak umroh udah pagi saji. Ya. Jadi itu. Kemudian sa'i rukun wal halak, ya. Cukur, ya, halak, cukur, wat taksir, gunting, ya. Wat tartib ma'dzamil arkan, dan harus tertib pada rukun-rukun. Agam itu rukun yang besar. Apa artinya? Jangan tawaf dulu sebelum wukuf. Jangan sa'i sebelum tawaf. Jangan cukur sebelum selesai semua. Itu tertib namanya. Jangan omong saja datang cukur aja lah. Cukur belum ngapa-ngapain udah cukur aja. Jangan, itu nggak sah. Itulah. Jadi rukunnya ada 6. Ulangi, nomor 1 apa? Niat. Nomor 3 wukuf di Arafat. Nomor 3 tawaf ifadah. Nomor 4 sa'i rukun. Nomor 5 cukur atau potong rambut. Yang ke-6 tertib. Itulah 6 yang kagak boleh ditinggal ketika mengerjakan ibadah haji. Wahadil arkan, rukun-rukun ini semua apa tuh katanya? Asitah yang 6, arkanul umroh, termasuk rukun umroh juga. Ini yang 6 termasuk rukun umroh juga, tetapi illal wukufa, kecuali wukuf. Jadi tadi ada 6, dikurangin 1, tinggal 5. Dikurangin lagi apa? Illal wukuf di Arafah, kecuali wukuf di Arafah. Ya, di sini padahal umroh itu romyul jimar kagak ada, melontar jamroh. Tapi di sini yang dikagadain wukuf aja. Padahal wukuf kagak, melontar pun kagak kalau umroh. Wa yajibu fiha tartibu jami'i arkaniha, maka wajib pada 6 ini tertib semua rukun-rukunnya. Tertib dari niat sampai cukur, harus urutan. Ya wukuf, habis wukuf pulang tawaf. Habis wukuf ke sa'i, jangan. Rapi tawaf sa'i. Rapi sa'i apa? Ya tahallul, cukur. Wa wajibatuhu khamsatun, yang wajib ada 5, yang rukun ada 6, yang wajib ada 5. Ini hanya dalam pekerjaan haji, ada rukun ada wajib. Kalau yang lain rukun ya dia, wajib ya dia juga ya. Cuma saya terangkan tadi, yang rukun tidak boleh tidak dikerjakan. Misalnya apa? Niat. Ya, jadi sakit, niat juga. Wukuf di Arafah, udah mau sakitnya udah enggak, dibawa pakai ambulan. Nah, jadi itulah rukun. Karena rukun nggak boleh ditinggal. Tawaf kagak kuat itu, tanduk, sewa tanduk, dijunjung sama orang Arab. Sekarang sih ada kali apa? Alat lainnya kali, termasuk sa'i. Iya, kagak kuat, dorong. Iya. Kemudian yang wajibnya ada 5. Pertama al-ihram minal miqat, ihram dari miqat. Itu wajib. Misalnya apa? Oh saya mau ihram. Kalau orang penduduk sana, dari rumah saya kagak mau dari miqat. Bukannya yang wajib ihramnya, tapi dari mikotnya itu. Oh saya kagak mau mikot sana, saya mau, ya terserah, itu wajib. Enggak harus
kecuali wukuf. Saya kagak mau wukuf di Arafat. Mau wukuf di mana? Ya taruhlah wukuf di Tanah Abang. Iya. Nggak boleh. Dia harus di Arafat. Tapi miqat nggak harus di Bir Ali. Bisa di Kornul Manazil namanya. Bisa di Yalamlam. Ya. Bisa lagi di tempat lain. Kemudian wal mabit bi Muzdalifah. Nginep di Muzdalifah. Di situ yang dimaksud nginep nggak tidur, liwat aja jadi. Tapi konon kabarnya orang yang haji sekarang ini disunahkan turun di Muzdalifah dan ada tempat tidur disediakan. Nih, ya itu wajib. Kalau andaikan dia kagak mau nginep, dia tahu nih enggak, saya mau kagak Muzdalifah, kena dam, bayar. Ya, sebab itu wajib, boleh dibayar. Kalau yang rukun kagak boleh. Kemudian wal mabit bimina layaliyat tasyrik. Nginep di Mina malam tasyrik. Setiap jamaah haji emang udah disediakan tempatnya di Mina. Mina itu tidak jauh dari tempat melontar dari Jamarat. Habis melontar, kalau pulang ke Makkah kan jauh, disediakan tempat nginap di situ. Nah itu nginapnya wajib tuh. Besok ngelontar lagi, tapi nginep lagi, ngelontar lagi, nginep lagi. Nah itu wajib. Kemudian saya kagak mau nginep di Mina, saya mau nginep di hotel. Kan saya waktu kemarin nginepnya di hotel sebab hotel saya kebetulan dekat Jamarat. Kita kalau mau ngelontar ngintip dulu jendela, ramai bener orang, entar-entaran lah. Kosong orang kita turun ramai-ramai. Ya kebetulan hotel saya kebetulan dekatnya dengan Jamarat. Artinya nginep di Mina itu bukan rukun, wajib. Wajibnya bukan tidurnya, tetapi bertempat di Mina. Oga di Mina boleh, di tempat lain. Nginep. Ya itu. Kemudian gimana? Layaliyat tasyrik, malam-malam tasyrik. Warum yul jamarat, di sini jumurat, ramil jamarat, melempar jumrah, jamaknya jumarat. Waramau jamratal aqabati wa balaghul muna, mereka melempar jamarat. Satu kali lemparan berapa batu? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sekarang mah enak, melontarnya tembok nih segini lewat. Waktu saya haji yang tahun 70 itu melontarkan anuan apa? Tugu. Waktu ini kita tugu kali ya, melontar. Kalau kita gapak kena, kalau kagak kena nggak sah. Itu tugu. Jadi kecil tugu. Tugu itu kan modelnya kayak menara. Itu kita lempar. Dulu saya gapak ngelempar dari jauh aja kena. Kok sekarang kagak sanggup saya. Jadi sekarang udah dibikin tembok. Itu sih ya kita main-main aja. Nggak pernah meleset. Meleset mau kemana? Dulu bisa meleset. Kepala orang kena. Antara lain kepala saya yang kena. Orang itu, waduh, sama orang tua saya waktu itu. Apalagi watarku muharramatil ihram, dan wajib meninggalkan hal-hal yang haram ketika ihram. Apa itu yang haram? Kita udah pakai ihram nih. Yang haram ngapain? Banyak, nyabut rambut, nyabut rumput, membunuh hewan, pakai minyak wangi, kemudian apa lagi? Motong kuku, ya. Itu semua haram.
kita lakukan saat kita ihram, itu wajib. Baik, sampai di situ. Besok insya Allah wal umroh ya. Sekarang haji dulu. Kalau ada yang mau nanya boleh. Aja tuh. Iya. Tahallul boleh sendiri apa harus sama orang lain? Jangan sendiri, kudu orang lain. Wah, ini halu sendiri, ambil gunting, potong, cekrik, pelit bener lu, ya? Nggak boleh yang begitu. Minta tolong sama orang lain, tapi orang itu udah halul. Nggak boleh orang yang belum. Orang lagi haji, lagi tawaf, sa'i, jalan, mau kemana? Lagi mau sa'i, tolongin, nggak boleh. Tapi lu dia sa'i, udah sa'i, dia tahallul. Udah dia tahallul, baru boleh motong tahallulin kita. Jadi harus orang lain gitu. Jangan diri sendiri. Wah, saya tahallul, wah mana gunting ambilnya potong. Enggak. Orang lain pastinya. Jangan kita sendiri. Sahrudin, ente udah umroh belum? Alhamdulillah udah. Udah. Oh ya, alhamdulillah. Haji udah juga kan? Belum. Oh belum. Ya nggak apa-apa. Bagus udah umroh. Ente waktu itu tahallulnya mau motong sendiri. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa an'im wa taqaddal wa barik